Luar angkasa itu vakum, hampa udara. Kalau kita lepas helm di sana, kita nggak akan bisa dengar apa-apa, dan jelas nggak akan bisa mencium bau apa-apa. Atau, benarkah begitu? Selama bertahun-tahun, astronot yang baru pulang dari misi spacewalk atau berjalan di luar angkasa selalu melaporkan hal yang sama dan sangat aneh. Baju luar angkasa mereka, helm, dan sarung tangan mereka itu ternyata berbau. Dan ini bukan bau keringat atau bau plastik dari peralatan, tapi aroma yang sangat khas, tajam, dan selalu sama setiap kali mereka kembali. Lalu, seperti apa sih aroma misterius dari kosmos ini? Deskripsi dari para astronot ternyata cukup mengejutkan. Beberapa menggambarkannya seperti bau logam panas. Mirip asap saat seseorang sedang mengelas di bengkel. Yang lain menyebutnya seperti bau daging panggang, persis seperti aroma steak yang sedikit gosong. Ada juga yang bilang baunya seperti bubuk mesiu yang baru ditembakkan, atau bau belerang yang menyengat. Dan yang terakhir, baunya mirip ozon, yaitu aroma segar tapi agak tajam seperti udara setelah badai petir. Kombinasi yang aneh, kan? Yang menarik, bau ini sama sekali tidak tercium saat mereka masih di luar sana, di tengah ruang hampa. Indera penciuman kita butuh molekul untuk masuk ke hidung agar bisa bekerja. Di luar angkasa, itu tidak mungkin terjadi. Bau ini baru muncul ketika mereka kembali masuk ke dalam stasiun luar angkasa. Saat mereka membuka helm, molekul-molekul aneh yang menempel di baju mereka akhirnya bercampur dengan udara di dalam stasiun. Di saat itulah, aroma kosmik ini terlepas dan memenuhi ruangan. Ini jadi bukti nyata bahwa ada sesuatu dari luar angkasa yang menempel pada mereka. Jadi, apa penjelasan ilmiah di balik aroma aneh ini? Ada dua teori utama yang paling diterima oleh para ilmuwan. Teori pertama melibatkan senyawa yang disebut PAH, singkatan dari Polyaromatic Hydrocarbons. PAH ini adalah molekul organik yang sangat umum di alam semesta. Mereka terbentuk dari sisa-sisa bintang raksasa yang mati dan meledak, menyebarkan materinya ke seluruh penjuru galaksi. PAH ini ada di mana-mana, di debu antar bintang, komet, bahkan meteorit. Sifatnya juga sangat lengket. Bayangkan saat seorang astronot melakukan spacewalk, baju mereka yang besar itu pada dasarnya melayang melewati awan debu kosmik yang penuh dengan PAH. Senyawa ini akan menempel di permukaan baju, sarung tangan, dan peralatan mereka. Ketika astronot kembali ke dalam stasiun dan terpapar oksigen, PAH ini mulai bereaksi. Reaksi kimia inilah yang melepaskan aroma tajam yang sering dideskripsikan sebagai bau logam panas atau belerang. Jadi, bau pertama ini adalah sisa-sisa dari bintang yang telah mati jutaan tahun lalu. Teori kedua berkaitan dengan oksigen atomik. Meskipun kita sering bilang luar angkasa itu vakum, di orbit rendah tempat stasiun luar angkasa internasional berada, sebenarnya masih ada sisa-sisa atmosfer bumi yang sangat tipis. Di ketinggian ini, radiasi matahari yang kuat memecah molekul oksigen normal, atau O2, menjadi atom-atom oksigen tunggal. Oksigen atomik ini sangat tidak stabil dan super reaktif. Mereka akan berusaha menempel pada apapun yang mereka temui. Ketika astronot bekerja di luar, atom-atom oksigen tunggal ini membombardir dan menempel pada material baju luar angkasa mereka. Nah, saat astronot kembali masuk ke dalam dan modul diisi kembali dengan udara, atom-atom oksigen yang menempel ini bertemu dengan molekul oksigen O2 yang normal. Mereka kemudian bergabung dan membentuk ozon. Atau O3, ozon inilah yang memiliki bau metalik dan tajam yang khas, mirip bau udara setelah badai petir. Jadi, kombinasi dari reaksi PAH dan pembentukan ozon inilah yang menciptakan aroma unik yang disebut sebagai bau luar angkasa. Misteri aroma kosmik ini begitu nyata dan konsisten, sampai-sampai NASA pernah melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka menghubungi seorang ahli parfum terkenal, Steve Pearce, untuk sebuah proyek khusus. Tujuannya bukan untuk membuat parfum baru bagi para astronot, tapi untuk menciptakan kembali aroma luar angkasa ini di laboratorium. Aroma buatan ini kemudian diberi nama Eau de Space atau aroma luar angkasa. Lalu untuk apa NASA repot-repot membuat bau ini? Ternyata, aroma ini digunakan sebagai bagian dari pelatihan astronot. Dengan membiasakan diri dengan bau aneh ini di bumi, para astronot diharapkan tidak akan kaget atau terganggu ketika mereka mengalaminya pertama kali di orbit. Ini adalah cara untuk membuat simulasi lingkungan luar angkasa menjadi serealistis mungkin. Mempersiapkan mereka tidak hanya secara fisik, tapi juga secara sensorik.
Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menanggapi setiap detail dari pengalaman berada di luar angkasa. Jadi, jelas sudah, ruang hampa itu tidak benar-benar hampa dan tidak berbau. Ada sisa-sisa bintang mati dalam bentuk pah, ada atom-atom oksigen reaktif. Dan semua ini bergabung menciptakan aroma yang paling eksotis dan sulit dideskripsikan di alam semesta. Dan kalau kamu pikir itu sudah cukup aneh, tunggu sampai kamu dengar ini. Para ilmuwan yang mempelajari awan gas raksasa di pusat galaksi kita, Bima Sakti, menemukan adanya senyawa kimia yang disebut etil format. Uniknya, etil format adalah senyawa yang sama yang memberikan aroma manis pada buah raspberry dan juga ditemukan dalam minuman rum. Jadi, berdasarkan temuan ini, pusat galaksi kita kemungkinan besar beraroma seperti raspberry dan rum. Ternyata, alam semesta kita memang penuh dengan kejutan dan aroma yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.